anak-anak hebat KBTK Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Nah, hari ini hari Rabu seperti biasa kita akan mengikuti apa Miss Kris? Ibadah, Ibadah. Anak-anak sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Sekarang Miss Mita ingin mengajak anak-anak untuk mengucapkan moto ibadah kita. Anak-anak masih ingat kan? Ya, kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kris like kids. Yuk kita bangkit berdiri. Love Jesus and be like Him. Sekali lagi ya, harus yang semangat. Miss Mita belum dengar suaranya anak-anak. Kris like kids. Love Jesus and be like Him. Nah anak-anak tahu tidak, minggu ini kita memiliki satu momen khusus. Miss Kris tahu nggak momennya apa? Miss Kris pakai baju pink. Miss baju iya. Di bulan Februari biasanya kita mau merayakan Valentine. Ya, Valentine adalah hari kasih sayang, ya, menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Untuk itu tema ibadah hari ini adalah Christ like love. Ya, jadi kita bagaimana Allah mencintai kita dan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Nah, nanti sebelum kita melakukan ibadah, kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Boleh sambil tepuk tangan. Yesus sungguh sangat indah buat anak-anak, buat Miss Mita, Miss Kris, Papa, dan Mama. Kita harus selalu mengucap syukur karena Tuhan sudah mengasihi kita semua. Mari anak-anak, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Semua sikap doa yang baik. Anak-anak boleh duduk dengan baik, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, baik anak-anak yang mengikuti dari rumah maupun kami, miss-miss yang melayani anak-anak dari sekolah. Kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah pada pagi hari ini, sehingga anak-anak boleh menerima firman Tuhan dan merasakan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak bisa siapkan amplop atau mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Uangnya jangan digulung-gulung atau dilipat-lipat. Uangnya harus
disiapkan dengan baik. Kita akan pujikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Persembahan kita dalam doa. Anak-anak silakan duduk lagi ya. Lalu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Saatnya kami mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati papa mama yang bekerja, sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati hati setiap kami, sehingga dalam mempersembahkan persembahan ini kami boleh mempersembahkannya dengan sukacita. Berkati juga pengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, nanti akan disampaikan oleh Miss Betty. Tapi sebelumnya Miss Mita ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu. Sebelum nanti anak-anak mendengarkan firman, kita akan pujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya.
Anak-anak, sekarang kita mau bersiap mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Anak-anak boleh ngikuti Miss Betty. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk duduk diam dan mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini Miss Betty bawa apa ini ya? Wah, coba lihat gambar ini. Kira-kira anak-anak melihat gambar apa ya? Hati? Ya. Cinta? Ya. Love. Valentine. Wah. Anak-anak bisa sebutkan macam-macam ya yang Miss Betty bawa ini. Bulan Februari adalah bulan kasih sayang. Jadi mungkin anak-anak akan banyak melihat gambar hati seperti ini. Berbicara tentang kasih sayang, coba anak-anak pikirkan tentang bagaimana ya cara orang mengasihi. Oh, kasih itu bisa juga kepada orang tua. Atau sebaliknya, orang tua mengasihi anak. Atau kasih kepada sesama saudara kandung. Oh, kepada koko, cici, kakak, adik, abang. Ya. Atau kasih kepada nenek, kakek. Kasih terhadap saudara sepupu. Wah, ada yang punya cici, koko, abang, kakak, mas, mbak yang sepupu? Ada dong. Itu juga termasuk kasih. Juga kasih terhadap teman-teman. Teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, teman-teman anak-anak sekolah minggu. Menurut anak-anak, cara menunjukkan kasih anak-anak berbeda nggak ya? Berbeda nggak ketika memberi kasih kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara-saudara, kepada kakek nenek? Tentunya berbeda dengan kasih kita kepada satu sama lain yang tadi kita sudah bahas. Hari ini kita akan melihat ajaran Rasul Paulus tentang kasih dari Perjanjian Baru di surat Korintus 13. Paulus menggambarkan orang yang tidak punya kasih itu seperti ini loh. Gambar apa ya? Betul, gambar gong. Kenapa kok Rasul Paulus bilang seperti gambar gong ya? Kita belajar tentang gong. Gong itu apa sih? Gong itu adalah alat musik pukul yang terbuat dari perunggu. Perunggu itu salah satu jenis logam. Apabila nadanya masih belum sesuai, belum nyaring, maka gong harus dikerok dalamnya. Dikerok dalamnya sehingga lapisan perunggunya menjadi lebih tipis. Jadi dalamnya gong ini kosong, zong. Kata Rasul Paulus, meskipun kamu tahu semua bahasa yang ada di dunia, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, atau bahasa-bahasa yang lainnya, atau bahkan bisa bahasa malaikat, tapi kalau kamu tidak punya kasih, maka kita seperti gong ini loh, yang cuma bisa bunyi tapi kosong, zong. Kita bisa terlihat baik, kita bisa terlihat pintar bicara, tapi kata Alkitab itu tidak berarti di mata Tuhan jika kita tidak punya kasih. Meskipun kamu suka belajar, lihat nih ada gambar buku-buku, atau kamu terlihat rajin berdoa, bisa meminta hal-hal yang besar kepada Tuhan. Misalnya meminta supaya gunung itu pindah dan doamu dijawab Tuhan. Tapi jika kamu tidak mempunyai kasih, maka kata Rasul Paulus, itu semua tidak berguna. Meskipun kamu suka berbagi dengan orang lain, suka memberi kepada banyak orang, tapi jika kamu tidak punya kasih, itu juga tidak ada gunanya.
Wah, ternyata orang yang rajin memberi belum tentu ya mengasihi ya. Hari ini Rasul Paulus mengingatkan agar anak-anak Tuhan jangan sampai hidupnya hanya menampilkan sesuatu yang kelihatan baik. Kelihatannya rajin belajar, kelihatannya rajin berdoa, rajin memberi, tapi semuanya yang dia lakukan tidak didasari kasih kepada Allah. Kok bisa ya? Ternyata bisa, anak-anak. Saat kamu melakukan sesuatu yang baik karena ingin dipuji orang, atau karena ingin mendapat sesuatu dari orang lain, misalnya ingin mendapat penghargaan dari orang lain, atau karena ingin mendapat keuntungan dari orang lain, dan tidak didasari oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, jadi kasih manusia itu seringkali kasih yang karena. Aku mau baik nanti supaya dipuji mami. Aku mau baik supaya dipuji miss. Aku mau berbagi supaya nanti teman-teman bilang kepadaku terima kasih. Itu enggak sih sebenarnya? Kasih yang Tuhan mau itu seperti apa ya contohnya? Kasih itu menurut Rasul Paulus lahir dari hati yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak ingin mencari nama. Mencari nama itu apa toh, Miss? Oh, mencari nama itu aku. Siapa sih yang memberi? Aku. Bukan itu, ya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak jealous, tidak cemburu, menjauhi yang tidak sopan, tidak memikirkan diri sendiri. Gimana supaya dia untung? Tidak peduli orang lain celaka. No, kasih bukan begitu. Tidak pemarah, tidak mendendam, cinta keadilan dan kebenaran, dan penuh iman, berharap kepada Tuhan. Kata Rasul Paulus, kasih itu tidak berkesudahan, tidak ada habisnya. Bahkan yang akan tersisa di dunia adalah kasih. Mengapa demikian? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih manusia memang tidak sempurna. Kita bisa gagal untuk mengasihi dan perlu banyak belajar selama kita masih hidup di dunia ini. Ya, kita harus terus belajar mengampuni, belajar sabar, belajar murah hati, terus belajar mencintai kebenaran dan banyak lagi. Tuhan Yesus adalah contoh kasih yang sempurna. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Bahkan dia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib demi menebus kita, manusia berdosa. Bukan karena kita memiliki sesuatu, atau karena kita bisa ini, bisa itu. Aku ganteng, aku cantik, aku kaya, atau kita punya banyak hal-hal yang lain. Tetapi justru karena kasihnya, Allah mau mengasihi kita. Walaupun kita suka marah-marah, suka malas, tidak sabar, berbohong, membenci, dan lain-lain. Itu bedanya. Kalau kasih manusia tadi, karena mau sesuatu. Tapi kasih Tuhan, kasih yang walaupun. Jika anak-anak hari ini merasa susah mengasihi kakak, adik, sering berantem di rumah, susah mengasihi papa, mama, susah untuk taat di rumah, Miss Betty mau mengajak anak-anak untuk merenungkan kasih Tuhan. Miss Betty mengajak anak-anak untuk berdiri. Coba anak-anak buat gerakan memeluk diri sendiri, anak-anak. Gimana ya memeluknya? Gini. Kita peluk diri sendiri. Silahkan tutup mata anak-anak. Pikirkan beberapa hal ini. Saat anak-anak berantem dengan cici, koko, kakak, abang, mbak, mas, anak-anak marah, sedih, menangis. Bayangkan saat Tuhan lihat anak-anak, memeluk anak-anak dan berkata, "Aku mengasihimu
kasihilah saudaramu. Juga saat anak-anak dimarahi papa mama karena anak-anak tidak taat, bayangkan Tuhan ada di dekatmu, memelukmu, berkata, "Aku mengasihimu." Kasihilah dan taatilah orang tuamu. Untuk anak-anak yang suka memberontak dan sering berbuat kesalahan, itulah Tuhan mau datang. Justru karena kita berdosa, maka Tuhan mau mencari kita. Itulah bukti kasih Allah. Mari kita miliki kasih yang seperti itu dalam hidup kita. Ayo anak-anak semuanya berdiri, kita mau mengucapkan ayat hafalan kita. Semua sudah siap? Ya. 1 Korintus 13 ayat 8a. Kasih tidak berkesudahan. Now in English. 1 Corinthians 13 verse 8a. Love never fails. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang indah untuk kami pada hari ini. Terima kasih sudah memeluk kami dan mengasihi kami begitu rupa. Terima kasih untuk memberikan dirimu untuk kami, untuk kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Untuk koko, cici, abang, kakak, mas, mbak, seluruh saudara-saudara kami, papa, mama, kakek, nenek. Biarlah kami boleh mengampuni dan mengasihi mereka seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Biar hari ini setiap anak-anak boleh belajar mengasihi, mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Betty, bukan? Kira-kira anak-anak sudah dapat mengenali atau memberikan contoh tentang perbuatan yang dilakukan dengan kasih dan tidak dengan kasih? Kira-kira bisa nggak ya? Pasti bisa ya. Contohnya apa saja? Perbuatan yang dilakukan dengan kasih. Menolong. Ya. Apalagi ya? Membantu mama di rumah. Kalau yang tidak dengan kasih, berebut mainan, punya makanan tidak mau berbagi, banyak sekali contohnya. Nah, setelah anak-anak bisa memberikan contoh, kira-kira anak-anak bisa mengerti tidak perbedaan antara kasih manusia dan kasih Allah? Ya, Allah mengasihi kita tanpa batas. Jadi, walaupun kita berbuat dosa, ketika kita meminta ampun, Allah sudah mengampuni. Kalau manusia kadang-kadang masih suka mengingat-ingat kesalahan orang lain ya, Miss Kris ya. Iya. Nah, jadi kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni orang juga yang bersalah kepada kita, sehingga kita bisa mengasihinya dengan segenap hati kita. Nah, anak-anak, melalui pengalaman kita sehari-hari, anak-anak sudah belajar dan merasakan kasih Allah meskipun kadang kita ini tidak pantas untuk dikasihi. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa